Sebelum masuk ke inti ceritanya, kita akan mulai dengan menceritakan prolognya terlebih dahulu. Jadi, setelah pertarungan panjang yang penuh rintangan, sang pahlawan akhirnya berhasil mengalahkan Raja Iblis. Di saat parti pahlawan masih berada di medan pertempuran dengan tubuh penuh luka dan kelelahan, seorang pria misterius muncul sambil tersenyum lebar dan bertepuk tangan perlahan ke arah sang pahlawan. Ia memuji pertarungan tersebut sebagai sesuatu yang luar biasa dan menyatakan kekagumannya, menyebut dirinya sebagai seorang penggemar yang telah lama menantikan momen ini. Sang pahlawan kebingungan dan waspada, mempertanyakan identitas orang yang tiba-tiba muncul itu. Pria tersebut menanggapi dengan santai, mengiyakan dugaan sang pahlawan tanpa benar-benar menjelaskan secara rinci, seolah hal itu tidak penting baginya. Ia kemudian menyatakan bahwa seluruh perjalanan dan pertarungan parti pahlawan selama ini berada dalam pengawasannya. Untuk membuktikan ucapannya, pria itu memperlihatkan sebuah batu sihir besar yang menyerupai batu sihir yang muncul setelah monster dikalahkan, seolah berasal dari bangkai Raja Iblis. Batu tersebut digunakan untuk merekam seluruh pertarungan mereka. Parti pahlawan pun terguncang dan bereaksi dengan keterkejutan, menyangkal dan mempertanyakan kebenaran pernyataan tersebut, bahkan ada yang mulai meragukan tujuan sebenarnya dari Raja Iblis itu sendiri. Pria misterius itu mengamati reaksi mereka dan menilai keterkejutan itu sebagai hal yang wajar. Ia lalu menatap satu persatu anggota parti pahlawan, penyihir cantik, pria bertubuh besar yang berperan sebagai pemegang perisai sekaligus klerik, serta gadis elf pemanggil roh dan menyampaikan rasa terima kasihnya kepada mereka. Ia mengatakan bahwa berkat usaha mereka, keinginannya akhirnya tercapai. Sang pahlawan, yang sudah hampir tidak mampu berdiri karena luka parah, bereaksi dengan suara bergetar. Namun pria itu menenangkan mereka, menyatakan bahwa dalam kondisi seperti itu, bahkan parti pahlawan tidak akan mampu bergerak bebas. Ia menegaskan bahwa kali ini ia hanya datang untuk menyapa dan akan segera pergi, sambil memastikan bahwa mereka akan bertemu lagi selama sang pahlawan terus bertarung. Ketika sang pahlawan dengan marah menuntut untuk mengetahui siapa dirinya dan apa tujuannya, pria itu tetap bersikeras menyebut dirinya hanya sebagai penggemar. Namun setelah didesak, ia akhirnya memperkenalkan diri sebagai Emo Sugiru, seseorang yang bereinkarnasi dan berasal dari dunia lain. Ia menyatakan bahwa tujuannya adalah mengubah sejarah, dan bahwa batu sihir yang ia miliki menyimpan rekaman yang akan mengabadikan kisah kepahlawanan mereka untuk selamanya. Menurutnya, rekaman itu akan menjadi titik akhir dari masa lalu dan awal dari sejarah baru, karena ancaman Raja Iblis telah lenyap dan manusia tidak perlu lagi hidup dalam ketakutan. Ia mengakui adanya sedikit penyesalan, tetapi menegaskan bahwa dengan berakhirnya Raja Iblis, pertarungan sang pahlawan pun berakhir sampai di sana. Sang pahlawan mencoba bangkit dan menolak kenyataan tersebut, tetapi Emo Sugiru menegurnya agar tidak memaksakan diri, mengingat ia tetaplah manusia meski disebut pahlawan. Melihat ekspresi marah dan tertekan dari seluruh parti pahlawan, Emo Sugiru menganggap hal itu sebagai keinginan mereka untuk tetap terlihat keren di depan seorang penggemar. Sebelum pergi, ia memutuskan untuk memberikan penjelasan terakhir. Ia menunjukkan bahwa keberhasilannya berada tepat di belakang mereka tanpa disadari adalah berkat penggunaan magic item. Sang penyihir mengenali benda-benda tersebut, dan Emo Sugiru menjelaskan bahwa ia tidak memiliki bakat sihir maupun teknik bela diri, sehingga ia mengandalkan banyak magic item berkualitas tinggi yang memiliki fungsi penghilang keberadaan dan pelindung sihir, yang ia peroleh dengan membayar mahal. Ia menyiratkan bahwa perbedaan antara dirinya dan parti pahlawan terlalu jauh untuk dibandingkan. Baginya, magic item adalah sarana untuk menjalankan aktivitas penggemar tanpa terlibat langsung dalam konflik. Setelah memastikan bahwa mereka memahami maksudnya, ia berpamitan. Meskipun sang pahlawan bersumpah akan menangkapnya suatu hari nanti, Emo Sugiru mengucapkan salam perpisahan kepada parti pahlawan dengan senyuman tertahan,
menyatakan bahwa ia senang bisa berbincang dengan mereka. Ia kemudian pergi, merasa bahwa berbicara lebih lama hanya akan membebani mereka yang sudah kelelahan. Keesokan harinya, Emo Suguru mendapati dirinya telah menjadi buronan nasional. Poster pencarian tersebar luas dengan wajah dan nama yang sama persis dengannya, lengkap dengan vonis hukuman mati serta hadiah besar bagi siapapun yang berhasil menangkapnya. Ia sendiri tidak memahami kejahatan apa yang telah ia lakukan hingga pantas menerima perlakuan seperti itu. Ia pun menduga bahwa aksinya sebagai penguntit, atau aktivitas penggemar, telah disalahartikan. Sejak saat itu, kehidupannya sebagai pelarian pun dimulai. Dalam kondisi terdesak, Emo Suguru merenungkan bahwa yang muncul dalam situasi ekstrim bukanlah sifat asli seseorang, melainkan bakat yang paling mereka kuasai. Baginya, bakat itu adalah mendukung idola. Ia menyadari bahwa dirinya berada dalam kondisi paling berbahaya karena dituduh sebagai dalang yang memanipulasi manusia dan iblis, mencuri batu sihir Raja Iblis, serta berencana menggulingkan dunia. Semua tuduhan itu adalah kesalahpahaman besar. Jika tertangkap, kematian menantinya. Ia menyesalkan keadaannya, karena yang ia lakukan hanyalah memuji dan menyapa parti pahlawan. Ia bahkan menegaskan bahwa tidak pernah ada batu sihir yang muncul dari bangkai Raja Iblis. Namun, sebagai buronan, keluar dari kota saja menjadi hampir mustahil karena sistem pemeriksaan identitas yang ketat. Tanpa status resmi sebagai petualang atau pedagang, keberadaannya akan segera terdeteksi. Satu-satunya alasan ia masih bebas adalah karena magic item miliknya yang berfokus pada penyamaran dan pelarian, menghilangkan keberadaan, mengaburkan pandangan, dan memberikan perlindungan sihir sementara, tanpa kemampuan menyerang sama sekali. Namun efek item tersebut terbatas, dan jika situasi berlarut-larut, penangkapannya hanya tinggal menunggu waktu. Saat bersembunyi di sebuah gang sempit yang terkenal tidak aman, Emo Suguru bertemu dengan seorang pria parubaya pemabuk yang duduk bersandar sambil menenggak minuman keras murah. Meski tampak seperti gelandangan biasa, Emo Suguru mengetahui bahwa pria itu adalah Jenderal Iblis bertopeng, mantan anggota pasukan Raja Iblis. Ia menyapa pria tersebut dan memperkenalkan dirinya sebagai Emo Suguru, buronan negara yang terkenal. Pria itu terkejut karena identitasnya terbongkar, namun Emo Suguru menjelaskan bahwa ia mengenali wajah aslinya karena pernah melihatnya sekali di hadapan sang pahlawan, yang merupakan idolanya. Penyebutan kata pahlawan memicu aura haus darah yang mengerikan dari sang jenderal, membuat Emo Suguru ketakutan. Namun pria itu justru memuji kemampuan informasi Emo Suguru, mengira pertemuan mereka adalah hasil pelacakan yang cermat. Emo Suguru membantahnya dan mengatakan bahwa pertemuan itu hanyalah kebetulan. Ia lalu menyampaikan tujuan sebenarnya, meminta sang jenderal menjual topeng buatannya. Topeng tersebut adalah item khusus yang tidak hanya mengubah wajah, tetapi juga memberikan berbagai kemampuan. Emo Suguru menginginkannya untuk keperluan pelarian. Namun permintaan itu ditolak. Sang jenderal menjelaskan bahwa ia kehilangan satu lengan dalam pertarungan melawan pahlawan, dan setelah kematian Raja Iblis, sihir yang memperkuatnya pun lenyap, sehingga ia tidak lagi mampu membuat topeng. Emo Suguru kemudian menyimpulkan bahwa jika lengan sang jenderal kembali, maka topeng itu bisa dibuat. Awalnya, sang jenderal menganggap hal tersebut mustahil, tetapi Emo Suguru tetap mengajukan kesepakatan. Ia lalu memperlihatkan sebuah obat kuno, eliksir, yang ia peroleh dari reruntuhan kuno saat menguntit parti pahlawan. Obat itu berasal dari teknologi yang telah punah dan disimpan dalam item box berbentuk cincin, sebuah alat sihir ruang langka. Meski ragu, sang jenderal menggunakan eliksir tersebut, dan lengannya yang hilang pun beregenerasi seketika. Setelah memastikan bahwa lengannya berfungsi normal, sang jenderal menyatakan bahwa ia kini dapat membuat topeng.
Karena Emo Sugiro sedang terburu-buru, sang jenderal memberinya sebuah topeng yang merupakan produk gagal dari masa lalu, sambil berjanji bahwa kedepannya ia dapat membuat topeng sebanyak apapun. Sebelum berpisah, sang jenderal bertanya apakah Emo Sugiro memanfaatkan Raja Iblis yang menginginkan perdamaian. Emo Sugiro menolak anggapan tersebut dan menyatakan bahwa ia tidak tertarik pada Raja Iblis, melainkan hanya mengamati pertumbuhan parti pahlawan. Meski begitu, sang jenderal tetap meragukan keberadaan Dalang Sejati dan mulai menganggap Emo Sugiro sebagai sosok yang sulit ditebak. Ketika ditanya soal niat balas dendam terhadap pahlawan, sang jenderal menyatakan tidak memilikinya, bahkan tidak merasa ingin membunuh Emo Sugiro. Ia kemudian berbicara seolah-olah Emo Sugiro adalah pemimpin yang membawahi para kriminal dan monster, meski Emo Sugiro sendiri tidak memahami maksud pembicaraan itu dan menganggap sang jenderal sudah terlalu mabuk. Percakapan berlanjut hingga sang jenderal menawarkan diri untuk bergabung, bukan sebagai bawahan, melainkan sebagai pihak yang diterima. Emo Sugiro menyatakan bahwa ia tidak memiliki bawahan, namun tidak menolak jika seseorang ingin ikut. Ketika ditanya soal visinya, Emo Sugiro menjawab bahwa ia hanya ingin melihat pahlawan dan kisah kepahlawanan yang dikenang selamanya. Sang jenderal kemudian mengusulkan perlunya sebuah simbol untuk menyatukan kelompok dan berniat membuat topeng sebagai lambang. Saat ditanya nama organisasi, Emo Sugiro menyebutkan Eyu Owendan, atau Klub Pemandu Pahlawan, namun sang jenderal salah dengar dan menyebutnya sebagai Eyu Order. Setelah itu, sang jenderal menyatakan akan bergerak dengan bebas sesuai kebijakan tersebut, mengenakan topeng lain, lalu pergi. Tinggal sendiri, Emo Sugiro memutuskan langkah selanjutnya. Dengan topeng yang kini dimilikinya, sebuah item yang mampu merekam dan meniru wajah orang lain, ia memutuskan untuk meninggalkan kota dan menuju tempat yang ramai, memulai pelariannya dengan identitas baru. Di sebuah kota, pembicaraan tentang buronan bernama Emo Sugiro sedang ramai diperbincangkan. Beberapa orang membahas rumor bahwa seseorang yang mirip dengan buronan viral tersebut terlihat di sebuah gang sempit dekat kota, bahkan disebut-sebut sedang berbincang dengan sisa-sisa pasukan Raja Iblis. Rumor itu memperkuat dugaan bahwa Emo Sugiro adalah dalang di balik berbagai peristiwa besar. Saat percakapan itu berlangsung, Emo Sugiro sendiri sedang berada di sebuah kedai minum. Kedai tersebut merupakan tempat berkumpul para pria berpenampilan kasar yang sebenarnya hanyalah warga sipil biasa, kemungkinan besar petualang peringkat C. Ia tidak meminum alkohol dan hanya menyantap camilan sambil diam-diam mendengarkan pembicaraan mereka. Dari percakapan yang ia dengar, Emo Sugiro menyadari bahwa pertemuannya dengan Jenderal Iblis bertopeng telah dilihat orang lain. Kontaknya dengan sisa pasukan Raja Iblis justru memperkuat kecurigaan bahwa dirinya adalah dalang. Ia heran mengapa orang-orang hanya menyebarkan potongan cerita tanpa menjelaskan isi percakapan yang sebenarnya. Ia pun bertanya-tanya apakah sebaiknya ia menyebarkan rumor tandingan sendiri untuk meluruskan kesalahpahaman tersebut. Saat itu, wajah yang ia gunakan sudah bukan wajah aslinya. Ia mengenakan topeng untuk meniru wajah seorang pria asing yang tampan yang sebelumnya berpapasan dengannya di jalan, berharap wajah tersebut akan berguna. Dengan wajah itu, ia menyapa dua pria yang sedang membicarakan rumor tentang dirinya. Reaksi kedua pria tersebut sangat berlebihan. Mereka terkejut dan tampak gugup, bahkan mulai menduga bahwa orang di hadapan mereka memiliki hubungan dengan Emo Sugiro. Emo Sugiro lalu mengatakan bahwa pria bernama Emo Sugiro yang ada dalam rumor bukanlah orang jahat, melainkan hanya terlalu bersemangat. Mendengar itu, kedua pria tersebut justru semakin yakin bahwa ia adalah bawahan Emo Sugiro. Emo Sugiro mempertimbangkan untuk berpura-pura menjadi bawahannya demi menyampaikan bahwa dirinya adalah orang baik. Ia mengatakan bahwa Emo Sugiro telah memperlakukannya dengan sangat baik. Pernyataan itu membuat kedua pria tersebut semakin terkejut,
seolah-olah tidak menyangka bahwa orang dengan penampilan seperti itu bisa berhubungan dengan Emo Suguru. Ia kemudian memutuskan untuk memanfaatkan situasi tersebut. Dengan keyakinan bahwa wajah tampan itu akan membuat kata-katanya dipercaya, ia berusaha menjernihkan kesalahpahaman agar tidak terus menjadi buronan yang terancam hukuman mati. Ia menawarkan untuk membayar pesanan kedua pria tersebut dan meminta mereka menyebarkan cerita bahwa Emo Suguru adalah orang baik kepada orang lain. Keduanya menerima permintaan itu dengan mudah dan berjanji akan menyampaikan hal tersebut. Emo Suguru merasa sangat bersyukur atas kepolosan mereka. Ia menyadari bahwa ia harus mulai mengatur kesan masyarakat secara perlahan, jika tidak ingin selamanya hidup sebagai buronan. Ia juga berharap suatu hari nanti bisa berjalan di kota dengan wajah aslinya. Ia berencana untuk kembali mengganti wajah setelah keluar dari kedai dan mempertimbangkan untuk meninggalkan tip dalam jumlah besar agar kesan baik itu semakin kuat. Sebelum pergi, ia berpamitan. Kedua pria tersebut mendoakan keselamatannya di jalan, lalu menyadari bahwa ucapan itu terasa tidak pantas bagi seseorang dengan penampilan seperti dirinya. Mereka bahkan berkomentar bahwa orang selevel dirinya pasti bisa bekerja dengan baik di bawah perintah Emo Suguru. Meski tidak sepenuhnya memahami maksud mereka, Emo Suguru merasa bahwa mereka tampak kehilangan saat ia pergi. Ia pun meninggalkan kedai dengan perasaan senang dan melangkah pergi sambil melompat-lompat kecil. Setelah Emo Suguru pergi meninggalkan kedai, dua pria yang sebelumnya berbincang dengannya memastikan bahwa orang itu benar-benar sudah pergi. Mereka masih terkejut karena tidak menyangka bisa berpapasan langsung dengan seorang petualang peringkat es yang dikenal sebagai master pedang, apalagi di sebuah kedai minuman biasa. Lebih mengejutkan lagi bagi mereka adalah kenyataan bahwa sosok sekelas master pedang tersebut ternyata berada di bawah naungan Emo Suguru. Keduanya segera sepakat bahwa informasi penting ini harus dilaporkan kepada Guildmaster. Meskipun mereka sendiri ragu apakah cerita tentang bertemu master pedang di kedai minuman akan dipercaya, mereka merasa tetap harus menepati janji untuk menyampaikan apa yang mereka ketahui. Pandangan mereka kemudian tertuju pada tumpukan uang dalam jumlah besar yang ditinggalkan di atas meja. Melihat itu, keduanya tertawa dengan perasaan puas. Dalam benak mereka, tindakan dermawan seperti itu semakin mengukuhkan keyakinan bahwa pria yang baru saja pergi benar-benar seorang petualang rank S. Jumlah uang yang ditinggalkan dianggap wajar bagi seseorang dengan status setinggi itu. Di tengah rasa puas tersebut, muncul pula keraguan dan perbincangan lanjutan. Salah satu dari mereka mempertanyakan apakah Emo Suguru benar-benar orang jahat, jika sampai seorang master pedang saja memilih untuk berpihak kepadanya. Namun, yang lain menanggapi bahwa tidak sedikit penjahat yang memiliki karisma luar biasa, bahkan karisma gelap yang mampu memikat orang-orang hebat sekalipun. Mereka kemudian menyimpulkan bahwa jika Emo Suguru memang seorang dalang dengan karisma sebesar itu, maka masuk akal apabila seorang master pedang bisa berada di sisinya. Pemikiran tersebut justru semakin memperkuat citra Emo Suguru sebagai sosok berbahaya namun penuh daya tarik di mata mereka. Tak lama setelah kejadian di kedai itu, rumor mengenai Emo Suguru dan master pedang pun menyebar dengan cepat ke seluruh penjuru kota. Informasi yang beredar semakin berkembang dan bercabang, jauh dari kebenaran awalnya. Dalam penyebaran rumor tersebut, pihak yang paling dirugikan sebenarnya adalah sang master pedang. Namun, kisah mengenai penderitaannya akibat kesalahpahaman itu menjadi cerita lain yang akan terungkap di kemudian hari. Setelah prolog tadi selesai, cerita kembali dibuka, dengan kondisi seorang gadis jenius yang berada di ambang kematian. Ia tidak ingin mati, namun menyadari bahwa kematian adalah satu-satunya hal yang benar-benar adil. Manusia tidak dapat memilih tempat kelahiran, bakat, cara hidup, maupun cara mati mereka.
Gadis itu sendiri adalah seorang jenius yang sejak kecil dipuji sebagai anak ajaib dan diharapkan menjadi pemanggil roh. Pada usia 17 tahun, kemampuannya telah setara dengan bangsa elf yang hidup selama ratusan tahun. Meski begitu, hidupnya berakhir dengan tragis. Ia merasa telah memilih jalannya sendiri, tetapi menyadari bahwa semua itu hanyalah ilusi. Saat ini ia berada dalam kondisi kritis akibat penyakit menular yang sedang mewabah di kota. Penyakit itu dideritanya ketika ia pergi ke hutan dekat kota untuk mengumpulkan tanaman obat langka yang akan digunakan sebagai katalis kontrak roh. Kini, ia terbaring di ranjang terisolasi di ruang rumah sakit yang kosong, hanya bisa menunggu kematian. Ia menyesali nasibnya, karena petualangannya baru saja akan dimulai. Ia bukan berasal dari keluarga kaya, dan karena mengagumi seorang nona bangsawan, ia belajar berbicara dengan sopan layaknya seorang nona muda. Ia merasa seharusnya hanya tinggal selangkah lagi sebelum dunia mengakui bakatnya, tetapi penyakit itu merenggut segalanya. Semua kerja keras dan bakat yang dimilikinya terasa sia-sia. Ia bahkan tidak dapat berdoa kepada dewa. Katalis dan lingkaran sihir telah ia selesaikan dengan sempurna, dan teorinya adalah sihir tingkat tertinggi. Namun, energi sihirnya telah terkuras habis, begitu pula kekuatan hidupnya. Seandainya masih ada sedikit energi sihir tersisa, ia bisa melakukan pemanggilan roh tingkat tinggi dan berharap pada sihir penyembuhan. Sayangnya, penyakit itu merupakan penyakit mematikan yang tidak bisa disembuhkan oleh teknologi medis saat ini. Ia merasa akan mati tanpa seorang pun memahami kemampuannya. Di dunia ini, hanya dirinya yang mampu memahami teori lingkaran sihir tersebut dan hanya dirinya yang memiliki kapasitas energi sihir untuk mengaktifkannya. Dengan demikian, semua yang telah ia lakukan menjadi tidak berarti. Ia menyatakan bahwa dirinya tidak membutuhkan dewa maupun pahlawan. Doa tidak pernah menyelamatkannya, dan meskipun pahlawan menyelamatkan umat manusia, ia tetap menderita. Ia bahkan menganggap pahlawan hanyalah fantasi. Setengah tahun lalu, seorang pahlawan berhasil membunuh naga yang tinggal di sekitar kota dan menyelamatkan banyak orang. Namun, bangkai naga itu membusuk dan menjadi sumber wabah penyakit. Jika naga itu tidak dibunuh, kerusakannya tidak akan sebanding dengan wabah ini. Meski begitu, tindakan pahlawan tersebut tetap dianggap benar, dan sebagai akibatnya, gadis itu mati. Dalam keputusasaan, ia memohon kepada siapapun agar menolongnya atau setidaknya mengatakan bahwa semua yang terjadi padanya memiliki arti. Ia menyadari bahwa bakat, kerja keras, dan keinginan apapun menjadi tidak berarti di hadapan kematian. Di saat itulah ia merasakan kehadiran seseorang. Karena tubuhnya tidak bisa bergerak, ia tidak dapat memastikan siapa orang tersebut. Padahal, karena risiko penularan, bahkan para dokter sudah tidak mau mendekat. Seorang pria kemudian menyapanya dengan santai dan memperkenalkan diri sebagai Emo Sugiro, seorang buronan yang populer. Gadis itu menanggapinya dengan tenang dan menyatakan bahwa tidak apa-apa meskipun pria tersebut adalah orang jahat, karena ia sedang merasa kesepian. Keberadaan seseorang di saat-saat terakhir hidupnya sudah cukup menjadi penyelamatan baginya, meskipun ia sadar pria itu tidak memiliki niat baik. Pria itu mengatakan bahwa tidak ada yang mengejarnya di tempat tersebut dan membandingkan kehidupan pelariannya dengan kehidupan gadis itu di rumah sakit. Gadis itu merasa terselamatkan karena ditemani, meskipun pria tersebut mengatakan bahwa ia terlihat seperti orang yang hampir mati. Pria itu menilai gadis tersebut sebagai orang yang berpikiran positif. Ia tidak menunjukkan rasa kasihan, tetapi justru bersikap netral, yang membuat gadis itu merasa nyaman. Pria itu kemudian menunjukkan pemahamannya terhadap lingkaran sihir yang dibuat gadis tersebut. Ia menyatakan bahwa itu adalah sihir tingkat super untuk memanggil dan membuat kontrak dengan roh dewa, sesuatu yang bahkan elf dari parti pahlawan pun seharusnya gagal melakukannya.
Ia mengakui bahwa gadis itu adalah seorang jenius. Gadis itu terkejut karena ada seseorang yang memahami nilai dari lingkaran sihir tersebut. Ia merasa keberadaannya akhirnya diakui. Pria itu mengatakan bahwa dibandingkan mengandalkan dewa, hidup akan lebih bahagia jika mengidolakan seseorang, dan menyebut dunia ini tidak masuk akal karena orang berbakat seperti gadis itu justru mati karena penyakit. Pria itu kemudian berbicara tentang pandangannya terhadap pahlawan. Ia menyukai kisah kepahlawanan dan menghormati orang-orang yang menyelesaikan misinya, tetapi memandang pahlawan sebagai senjata negara untuk membasmi Raja Iblis. Ia mengatakan bahwa pahlawan tersebut memilih menyelamatkan banyak orang sambil mengorbankan segelintir orang, meski dengan air mata. Gadis itu menerima pandangan tersebut dan menganggapnya wajar. Saat ditanya apakah ia memiliki misi, gadis itu menjawab bahwa mungkin dulu ia memilikinya, tetapi sekarang semuanya telah berakhir. Pria itu tidak sepenuhnya setuju dan menawarkan sebuah cairan aneh kepadanya. Gadis itu menerima tawaran tersebut tanpa rasa takut dan meminum cairan itu sesuai instruksi. Sang gadis kini menunjukkan tekad yang kuat, setelah selamat dari kematian. Ia merasa benar-benar terselamatkan untuk pertama kalinya, diperlakukan dengan kelembutan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya, dan dipahami sedalam yang tidak pernah ia alami sepanjang hidupnya. Karena itu, ia memutuskan untuk mempersembahkan kehidupan keduanya sepenuhnya kepada Emo Sugiro, orang yang telah memberinya kesempatan baru. Ia menyadari bahwa Sugiro tampaknya meremehkan niatnya untuk membalas budi. Karena Sugiro adalah seorang buronan, berarti musuhnya adalah negara. Bagi gadis itu, hal semacam itu bukanlah ancaman, mengingat kondisinya kini berada dalam keadaan prima. Dengan penuh semangat, ia bersiap untuk menyelesaikan kontrak roh. Lingkaran sihir mulai aktif dan sihir tingkat super dilepaskan. Ia menyadari ironi dari situasi tersebut, sebelumnya ia bahkan tidak mampu berdoa kepada dewa, tetapi kini justru memanggil roh dewa. Lingkaran sihir yang ia gunakan berada pada level yang sepenuhnya berbeda, begitu pula dengan energi sihirnya, yang telah melampaui ranah manusia, bahkan bangsa iblis. Ia pernah mendengar bahwa penyihir dari Parti Pahlawan mendapatkan nilai tertinggi dalam pengukuran kemampuan, tetapi kekuatannya sendiri bahkan tidak bisa diukur karena perbedaannya terlalu jauh. Ia juga mengetahui bahwa elf dari Parti Pahlawan dikenal sebagai pemanggil roh kelas 1. Namun, dirinya berada pada tingkatan yang jauh lebih tinggi, sebagai seorang pemanggil roh dewa. Ia kembali menegaskan bahwa tidak ada seorang pun yang pernah memahami nilai dirinya, baik teori yang ia ciptakan, energi sihir yang ia miliki, maupun dirinya sebagai pribadi. Ia menyadari bahwa dirinya terlalu jenius dan datang terlalu cepat, sehingga seharusnya ia mati tanpa pernah dipahami atau mencapai apapun. Namun kini, segalanya berubah. Ia merasakan bahwa waktunya telah tiba untuk mengubah sejarah. Jantungnya berdegup kencang dipenuhi kegembiraan. Tak terhitung jumlah dewa Asura dan Buddha turun dari langit. Lingkaran sihir tersebut bukan hanya untuk memanggil satu makhluk, melainkan memungkinkan pemanggilan banyak entitas sekaligus. Kasta dan jumlah roh dewa yang dipanggil ditentukan oleh kapasitas energi sihir penggunanya. Dengan energi sihir yang melampaui akal sehat manusia, teori yang sempurna, serta mata iblis yang memungkinkan pengendalian, ia memiliki semua yang dibutuhkan. Satu-satunya hal yang sebelumnya kurang darinya hanyalah umur dan seseorang yang memahaminya. Kini, keduanya telah ia dapatkan. Meskipun pendengarannya sempat melemah dan ia tidak mendengar dengan jelas, ia menangkap nama EU Order dan bertekad untuk menjadi petinggi dalam organisasi tersebut. Ia bersumpah tidak akan membiarkan siapapun mengambil posisi di sisi Sugiro. Sebagai langkah awal, ia menargetkan kota ini. Ia berniat memenuhi kota dengan keputusasaan dan kekacauan menggunakan pasukan roh dewa yang jumlahnya tak terhitung. Dengan cara itu,
Ia dapat memamerkan kekuatannya kepada organisasi dan sekaligus mempermudah pelarian Suguru yang sedang diburu. Dengan penuh antusiasme, ia menyatakan dimulainya kehidupan keduanya. Ia tertawa, bukan tawa kosong atau tawa yang lahir dari keputusasaan, melainkan tawa yang dipenuhi harapan dan kebahagiaan. Bagi dirinya, inilah momen ketika kehidupan yang sesungguhnya baru saja dimulai, dan karena itulah ia tertawa dengan lantang. Sudut pandang kemudian beralih ke makhluk yang menyebut dirinya sangat menyukai tidur dan keheningan. Karena kecintaannya pada keheningan tersebut, ia telah membantai seluruh makhluk hidup hingga ke akarnya. Pada masa lampau, ia telah menghabisi sekitar 70% umat manusia. Ia menyebut dirinya sebagai ancaman dewa iblis yang telah lama dilupakan oleh zaman, dan menganggap berlalunya waktu sebagai sesuatu yang menakutkan. Bagi makhluk itu, membunuh adalah tindakan untuk mengajak lawan menuju tidur dan keheningan abadi. Ia yakin bahwa pihak yang dibunuh pun akan merasa bahagia. Dengan niat yang ia anggap baik itulah, ia membunuh, menghancurkan, dan membinasakan. Pada akhirnya, ia disegel oleh seorang pahlawan dari masa lampau, yang ia sebut sebagai pahlawan generasi pertama. Ia mengingat bahwa pahlawan tersebut pernah mengatakan kepadanya bahwa dirinya adalah kejahatan. Pahlawan generasi pertama menyalahkannya dan menyebutnya sebagai pembunuh berdarah dingin yang tidak memiliki perasaan, serta memiliki pola pikir yang jahat. Makhluk itu mengakui bahwa perkataan tersebut benar. Ia memahami bahwa secara normal, manusia tidak ingin mati, sementara dirinya adalah makhluk abadi yang sangat menyukai tidur hingga merasa iri kepada mereka yang bisa mati. Ia menilai zaman sekarang sebagai sesuatu yang membosankan. Dahulu, hanya pahlawan generasi pertama dan Raja Iblis yang mampu menjadi lawan sepadan untuk mengisi waktu dan menghadapi dirinya. Karena kesetaraan itulah, ia mau mendengarkan kata-kata sang pahlawan. Ia menyadari bahwa ribuan tahun telah berlalu dan kemungkinan besar tidak ada seorang pun dari zaman itu yang masih hidup. Ia kemudian menyadari bahwa segelnya akan segera terlepas. Segel tersebut adalah teknik rahasia yang dilepaskan oleh pahlawan generasi pertama dengan mempertaruhkan nyawanya sendiri, sehingga tidak mungkin terlepas secara alami hanya karena waktu berlalu. Oleh karena itu, pelepasan segel ini adalah tindakan yang disengaja oleh seseorang dan merupakan sebuah tantangan. Demi menghormati pahlawan generasi pertama yang telah tiada, ia memutuskan bahwa ia tidak akan memusnahkan zaman ini. Ia menganggap siapapun yang mencoba melepaskan segelnya sebagai orang bodoh, karena hal itu menjadi bukti bahwa umat manusia tidak pernah belajar. Sang pahlawan telah mengorbankan nyawanya untuk menyegel dirinya, namun manusia justru melepaskannya kembali. Ia menilai tujuan mereka kemungkinan untuk memanfaatkan kekuatannya, tetapi pemahaman mereka terlalu dangkal. Ia merasa penasaran terhadap orang yang telah melepaskan segel tersebut dan membayangkan dengan mudah kata-kata yang akan diucapkan orang itu kepadanya. Ia bersiap agar bahasanya dapat saling terhubung dengan dunia saat ini, seraya menyebut bahwa dirinya telah menjadi lebih baik hati. Mengingat telah berlalu ribuan tahun dan bahasa pasti telah berubah, ia menggunakan sihir orisinal untuk menyatukan jiwanya dengan dunia agar dapat beradaptasi. Dirinya telah selesai melakukan persiapan, dan mengajukan pertanyaan kepada pihak yang membebaskannya, menanyakan apa yang sebenarnya diinginkan darinya. Selanjutnya, sudut pandang kembali ke Emo Suguru, yang saat itu sedang menjalani kehidupan sebagai buronan tingkat tinggi. Namun, situasinya telah berubah, ia tidak lagi berlari dari pengejar negara, melainkan dari roh dewa. Sekitar 1 jam sebelumnya, kota tempat ia berada tiba-tiba diserang oleh monster dalam jumlah yang tak terhitung. Kejadiannya berlangsung sangat singkat, dan tanpa magic item yang dimilikinya, ia yakin dirinya sudah mati. Puluhan monster dengan kekuatan yang masing-masing setara dengan 4 jenderal langit pasukan Raja Iblis menyerang kota secara bersamaan.
Emo menilai situasi ini sudah melampaui konflik negara dan lebih menyerupai kiamat dunia. Dibandingkan dengan pasukan Raja Iblis yang terorganisir di masa lalu, keadaan sekarang jauh lebih buruk. Serangan tersebut mustahil dihentikan kecuali oleh Parti Pahlawan. Bahkan dari sudut pandang Emo yang telah lama mengamati mereka, ia merasa bahwa bagi Parti Pahlawan pun situasi ini akan menjadi pertarungan yang sangat berat. Dalam kondisi kacau seperti itu, Emo berpikir bahwa tak seorang pun akan mengingat keberadaannya sebagai buronan bernama Emo Suguru. Dunia sedang berada di ambang kehancuran, sehingga identitasnya menjadi tidak relevan. Satu-satunya hiburan baginya adalah keyakinan bahwa Parti Pahlawan pasti akan datang ke kota ini. Ia bertekad untuk merekam aksi mereka dengan baik, karena melihat pertarungan Parti Pahlawan adalah momen yang membuatnya merasa benar-benar hidup. Namun sebelum itu, ia memutuskan untuk menjauh dari pusat kehancuran. Kota yang dipenuhi puing bangunan dan kobaran api tampak seperti lukisan neraka. Saat berusaha menghindari api, pijakannya runtuh dan ia terjatuh ke bawah tanah. Ia pun mendapati dirinya berjalan menyusuri lorong bawah tanah yang panjang dan remang-remang, tanpa mengetahui di mana dirinya berada. Dengan tujuan kembali ke permukaan secepat mungkin demi mendukung idolanya, Emo terus berjalan hingga menemukan sebuah papan batu kuno. Ia menduga itu adalah semacam penghalang atau jebakan penyegel dari bangunan yang sangat tua. Ia memperkirakan bahwa mungkin ada seseorang yang, seperti dirinya, jatuh ke tempat itu dan tidak sengaja terkurung di dalam. Karena dirinya buruk dalam hal orientasi arah, Emo memutuskan untuk membebaskan orang tersebut agar bisa dijadikan penunjuk jalan. Untuk itu, ia menggunakan kunci pembebas segel, sebuah magic item yang sebelumnya digunakan untuk membebaskan sang pahlawan ketika ia disegel oleh siasat pasukan Raja Iblis sekitar setengah tahun lalu. Kunci tersebut seharusnya hanya bisa digunakan sekali dan telah rusak, tetapi Emo mengambilnya dari tempat sampah dan meminta seorang pandai besi terkenal untuk memperbaikinya. Meskipun kekuatannya sudah menurun, ia yakin kunci itu masih bisa berfungsi. Setelah menghancurkan penghalang, muncul sosok satria bersirah merah dengan wajah yang tidak terlihat. Emo menyambutnya dengan ramah dan memperkenalkan diri sebagai warga sipil yang tersesat. Ksatria itu menuduh Emo berniat memanfaatkan kekuatannya, dan Emo dengan jujur mengakui bahwa ia hanya ingin meminta bantuan sebagai penunjuk jalan. Pernyataan tersebut membuat ksatria itu terdiam dan tampak terkejut, karena tidak sesuai dengan dugaan yang ia bayangkan. Ksatria itu akhirnya memahami maksud Emo dan setuju untuk berjalan bersama menuju permukaan. Ia menjelaskan bahwa tempat tersebut adalah penjara bawah tanah Alamesia, sebuah lokasi yang menjadi sarang bagi mereka yang disegel oleh generasi pertama. Ia menganggap bahwa dirinya dan Emo berada dalam posisi yang sama, sebagai pihak yang terjebak secara tidak sengaja, dan memutuskan untuk ikut bersamanya. Sepanjang perjalanan, ksatria itu menunjukkan pemahaman yang mendalam mengenai geografi dan sejarah tempat tersebut, yang membuat Emo merasa lega. Namun, saat melihat kondisi di atas melalui celah, ksatria itu tampak terguncang dan berkeringat dingin, mempertanyakan keadaan zaman sekarang. Emo menanggapi dengan tenang dan menganggap bahwa situasi merekalah yang mengerikan, bukan zamannya. Percakapan mereka berlanjut hingga menyentuh topik Raja Iblis. Ksatria itu menyebut Raja Iblis sebagai sosok yang bahkan dihormati olehnya, sementara Emo menyebut Raja Iblis sebagai perangkat panggung bagi pahlawan. Ia menilai Raja Iblis sebagai ujian yang baik, meski menyayangkan bahwa pertarungannya berakhir terlalu cepat karena kesombongan. Emo mengakui bahwa ia menikmati pertarungan itu sebagai penggemar pahlawan, meskipun situasi setelahnya menjadi kacau. Ksatria itu mengungkapkan bahwa Raja Iblis adalah salah satu dari sedikit makhluk yang setara dengannya sebagai Dewa Iblis, dan ia menyatakan bahwa Emo adalah manusia yang tidak normal karena tidak bisa merasakan apapun darinya.
Emo menanggapi dengan santai dan meminta agar mereka tidak terlalu mencampuri urusan pribadi masing-masing. Ia menegaskan bahwa dirinya memang tidak memiliki kemampuan sihir atau teknik bela diri, dan menganggap komentar ksatria itu berlebihan. Ksatria itu kemudian bergumam bahwa sekuat apapun dirinya, ia tetaplah sosok yang disegel oleh pahlawan. Tak lama setelah itu, mereka menemukan sebuah lingkaran sihir teleportasi yang terhubung ke permukaan. Saat ditanya tentang rencana setelah kembali ke atas, ksatria itu menyatakan ketertarikannya untuk mengikuti Emo dan bahkan bersedia tunduk kepadanya. Emo menolak konsep penundukan tersebut dan mengajak ksatria itu berjalan bersama sebagai rekan yang setara. Keduanya kini bersiap kembali ke permukaan. Emo menyadari bahwa kehidupan pelariannya akan dimulai lagi, tetapi ia tidak terlalu memedulikannya. Baginya, hal yang jauh lebih penting adalah kesempatan untuk kembali menyaksikan dan merekam aksi parti pahlawan. Dengan semangat penggemar yang kembali membara, ia melangkah maju untuk melanjutkan pelarian sekaligus misinya mendukung sang idola. Emo secara jujur mengakui bahwa ia membenci Raja Iblis. Menurutnya, Raja Iblis mengaku cinta damai dan menyayangi rekan-rekannya, tetapi sama sekali tidak memiliki belas kasihan terhadap manusia. Karena kekuatannya yang terlalu besar, Raja Iblis menjadi sombong dan ceroboh. Hal itu sendiri sebenarnya tidak menjadi masalah bagi Emo, bahkan ia merasa berterima kasih karena keberadaan Raja Iblis memberinya kesempatan untuk merekam aksi parti pahlawan. Namun, satu hal yang tidak bisa ia maafkan adalah sikap Raja Iblis yang meremehkan dan menghina sang pahlawan. Bagi Emo, menghina idola di depan penggemarnya sendiri adalah tindakan bodoh yang pantas dihukum. Karena itulah, meskipun Raja Iblis memiliki masa lalu yang menyedihkan atau alasan kuat untuk bertarung, Emo tetap tidak bisa menyukainya. Saat Raja Iblis akhirnya tewas dibunuh, Emo secara refleks bertepuk tangan. Dalam perjalanan bersama ksatria bersirah merah yang ditemuinya di bawah tanah, Emo menceritakan bagaimana Raja Iblis di zaman ini gemar menghina pahlawan dengan menyebut mereka kerdil dan pecundang. Emo justru menilai bahwa Raja Iblislah yang layak disebut pecundang karena merasa dirinya paling kuat. Ksatria itu setuju, menyatakan bahwa orang yang benar-benar kuat tidak perlu memamerkan kekuatannya. Emo menegaskan bahwa ia tidak berniat menjelek-jelekkan Raja Iblis di hadapan Jenderal Iblis bertopeng, mantan petinggi pasukan Raja Iblis yang kini hendak membentuk organisasi bernama EU Order. Ia menganggap menghina idola orang lain sebagai perbuatan paling rendah. Ksatria itu menunjukkan ketertarikan pada pembicaraan tersebut dan bertanya lebih lanjut, sementara Emo menjelaskan bahwa Jenderal Iblis bertopeng bukan bawahannya, melainkan teman. Sepanjang percakapan, ksatria itu menjadi pendengar yang baik, menyimak setiap cerita Emo dengan penuh minat. Hal itu membuat Emo semakin menyukainya, karena bisa membicarakan idola dengan bebas adalah sesuatu yang menyenangkan baginya. Ksatria itu kemudian menawarkan diri untuk membunuh roh-roh dewa yang mengganggu. Emo tidak keberatan dan membiarkannya melakukannya, berniat mengikuti dari belakang demi keamanan. Ksatria itu menyadari bahwa Emo bukanlah pihak yang memanggil roh-roh dewa tersebut. Ia menyimpulkan bahwa cara terbaik menghadapi pemanggil roh adalah dengan langsung menyerang penggunanya, dalam hal ini pemanggil roh dewa. Emo kemudian teringat pada Ortelinde Marteno dan bertanya-tanya apakah gadis itu adalah pelakunya. Meski tidak yakin, Emo memohon agar Ortelinde tidak dibunuh jika memang dia yang bertanggung jawab. Ksatria itu menyetujui permintaan tersebut dan mengatakan akan menahan diri. Tak lama kemudian, ksatria itu memutuskan untuk pergi sendiri menghantam sang pemanggil. Ia menyatakan bahwa Emo memiliki tujuan sendiri dan memilih berpisah di tempat itu. Sebelum Emo sempat menghentikannya, ksatria tersebut sudah terbang pergi dengan kecepatan luar biasa, meninggalkan Emo sendirian di tengah kota yang hancur.
Emo menyadari bahwa dirinya kini sendirian tanpa pengawal. Ia sempat berpikir untuk bersembunyi, tetapi kemudian memutuskan bahwa ini adalah kesempatan bagus untuk mencari parti pahlawan dan merekam aksi mereka. Ia yakin bahwa dalam insiden besar seperti ini, pihak berwenang tidak akan sempat mengejarnya sebagai buronan. Meski sedikit sedih membayangkan namanya mungkin akan dilupakan oleh sang pahlawan, ia tetap merasa puas karena setidaknya pernah dikenali. Emo kemudian memutuskan untuk mencari parti pahlawan dan Jenderal Iblis bertopeng. Karena merasa bebas setelah sekian lama, ia berjalan sambil melompat-lompat kecil dengan perasaan gembira. Di tengah perjalanannya, ia bertemu dengan sebuah roh dewa yang menyerupai malaikat bersayap 6. Sosok itu tampak seperti boneka atau wanita, telanjang bulat, bermata putih, dan terlihat menyeramkan. Sekelompok pria yang tampak seperti preman berteriak menyuruh Emo melarikan diri, menyadari bahwa ia adalah buronan bernama Emo Suguru. Namun roh dewa tersebut tidak menyerang dan justru menyatakan bahwa Emo adalah target perlindungan yang ditentukan oleh kontraktor, lalu mulai mengawasinya. Hal itu membuat Emo kebingungan karena alurnya terasa terlalu cepat. Saat Emo mundur, roh dewa itu justru melangkah mendekat dan terus mengikutinya. Emo memprotes karena berjalan bersama gadis telanjang bermata putih akan membuatnya terlihat seperti orang mesum. Namun roh dewa itu tetap mengikutinya tanpa menjelaskan lebih lanjut. Orang-orang di sekitar hanya bisa terdiam menyaksikan kejadian tersebut. Untuk mengatasi situasi itu, Emo memutuskan menggunakan topeng sihirnya dan berubah menjadi pria tampan yang sebelumnya sempat ia lihat. Dengan identitas baru tersebut, ia merasa bisa berjalan lebih tenang. Ia beralasan bahwa pria tampan itu kemungkinan sudah mati akibat insiden ini, sehingga tidak akan menimbulkan masalah. Emo kembali berjalan sambil melompat-lompat kecil, melanjutkan pergerakannya di tengah kekacauan kota. Cerita kemudian beralih, menjelaskan perbedaan mendasar antara penyihir dan pemanggil roh di dunia tersebut. Penyihir adalah individu yang mengasah kekuatan dari dalam dirinya sendiri hingga mencapai puncak, sedangkan pemanggil roh menggunakan kekuatan dari luar dengan membuat kontrak dengan roh. Keduanya sama-sama menggunakan energi sihir dan memerlukan pemahaman tentang lingkaran sihir, tetapi pendekatan mereka sangat berbeda. Setiap manusia dilahirkan dengan satu sirkuit sihir yang hanya bisa memiliki satu atribut. Inilah batas kemampuan manusia, sehingga seorang penyihir biasanya mendedikasikan seluruh hidupnya untuk menguasai satu atribut tersebut. Sebaliknya, pemanggil roh melepaskan atribut bawaannya dan menggunakan sirkuit sihir hanya sebagai jalur kontrak, meminjam atribut serta sihir dari roh yang terikat dengannya. Ortelinde menyatakan dirinya sebagai pengecualian dalam sejarah umat manusia, satu-satunya pemanggil roh dewa. Baginya, pilihan antara menjadi spesialis atau serba bisa bukanlah dilema. Ia mampu menguasai keduanya dengan mudah, sekaligus mencapai puncak sebagai penyihir dan unggul sebagai pemanggil roh. Ia mengakui bahwa dalam konsep sihir, tidak ada bakat yang melebihi dirinya. Namun, meskipun memiliki bakat yang cukup untuk mengalahkan Raja Iblis dalam sekejap, ia justru kalah oleh penyakit. Teori sihir terpentingnya baru selesai saat ia berada di ambang kematian. Ortelinde menyebutkan bahwa ia telah diselamatkan oleh Emo Suguru, sosok yang menyelamatkan bakatnya tanpa meminta imbalan apapun dan tidak berniat memanfaatkannya. Bagi Suguru, penyelamatan itu hanyalah tindakan iseng. Hal ini menjadi takdir bagi Ortelinde. Ketika parti pahlawan tiba di kota yang telah hancur total, mereka mendapati bahwa semuanya sudah terlambat. Kota itu telah benar-benar musnah, dan tidak ada lagi yang bisa diselamatkan. Ortelinde mengejek sang pahlawan, menyebut pahlawan yang tidak bisa menyelamatkan siapapun hanyalah senjata cacat. Pernyataan itu memicu kemarahan parti pahlawan, yang terdiri dari sang pahlawan, seorang klerik bertubuh besar, seorang gadis penyihir, dan seorang elf pemanggil roh.
Meskipun mereka berhasil mencapai pusat kehancuran dengan cepat, fakta bahwa 64 roh dewa telah dipanggil dan mengamuk membuktikan bahwa kehancuran kota tidak dapat dicegah. Ortelinde menyatakan bahwa pahlawan hanya mampu menyelamatkan spesies bernama umat manusia, bukan individu. Pahlawan terikat oleh logika pengorbanan, dipaksa memilih menyelamatkan orang banyak dan mengorbankan segelintir individu. Dalam sistem nilai itu, nyawa rakyat jelata dianggap tidak setara dengan nyawa penguasa. Ortelinde menyinggung alasan keterlambatan Parti Pahlawan, yaitu perintah untuk tetap tinggal di ibu kota, yang mengguncang mental sang pahlawan. Ia kemudian mengungkap bahwa wabah penyakit di kota berasal dari bangkai naga yang tidak dibersihkan setelah dikalahkan oleh para pahlawan. Kota tersebut sejak awal telah berada dalam keputusasaan. Ia juga menceritakan bahwa dirinya seharusnya sudah mati jika tidak diselamatkan oleh Emo Sugiro. Ortelinde mengakui bahwa dirinya memang jahat, tetapi menegaskan bahwa kejahatan terkadang bisa menjadi penyelamat. Ia membandingkan tindakannya membunuh orang-orang sakit dengan euthanasia, kematian yang tenang bagi mereka yang hidup dalam keputusasaan. Ia menyatakan bahwa ia telah menyelamatkan orang-orang yang tidak bisa diselamatkan oleh pahlawan. Sang pahlawan menolak keras pandangan ini, menyebutnya kegilaan dan pembenaran kejahatan. Perdebatan berlanjut mengenai perbedaan antara membunuh iblis demi menyelamatkan manusia dan membunuh orang sakit demi mengakhiri penderitaan mereka. Ortelinde menuduh pahlawan sebagai senjata cacat yang hanya bergerak atas perintah orang lain. Ia kemudian menyebut organisasi bernama EU Order, tempat Emo Sugiro mengajaknya bergabung, sebuah organisasi yang mempertanyakan kelayakan para pahlawan sebagai pahlawan sejati. Pertarungan pun dimulai. Ortelinde memperlihatkan kekuatan aslinya sebagai penyihir dengan menggunakan teknik rahasia sihir konstruksi, spiral penghancur sihir, menciptakan hukum sendiri di ruang tertentu. Dengan mata iblis yang ia miliki, ia mampu mempertahankan sihir tanpa membentuk segel tangan. Hukum sihir yang ia konstruksi menghancurkan sirkuit sihir lawan, menyebabkan gadis penyihir dan klerik tumbang akibat runtuhnya aliran energi sihir. Ia memperkenalkan dirinya sebagai Ortelinde Marteno dan menyatakan bahwa ia akan menahan diri karena sang pahlawan adalah favorit Sugiro. Sang pahlawan bersumpah akan membunuh Emo Sugiro, mengira dirinya telah dimanfaatkan, padahal Ortelinde menegaskan bahwa semua tindakannya adalah pilihannya sendiri. Tiba-tiba, energi sihir yang luar biasa mendekat dari langit. Sosok tersebut memperkenalkan diri sebagai Dewa Iblis Carla, yang segelnya terlepas berkat Emo Sugiro. Kehadirannya mengguncang sang pahlawan, yang menyadari bahwa kota ini kemungkinan adalah lokasi penyegelan Dewa Iblis. Terungkap bahwa segel hanya bisa dilepaskan dengan kunci pembebas atau melalui ritual besar menggunakan batu sihir Raja Iblis. Sang pahlawan pun jatuh dalam keputusasaan, menyadari bahwa kemenangan mereka atas Raja Iblis justru dimanfaatkan untuk membangkitkan ancaman yang lebih besar. Carla menyatakan bahwa ia tidak tunduk pada Sugiro, tetapi diakui sebagai rekan setara olehnya. Ortelinde merasa senang mendengar hal itu dan menyatakan akan menarik kembali para roh dewa karena tujuannya telah tercapai. Sang pahlawan mencoba melawan, namun Carla dengan mudah menjatuhkannya dalam satu serangan dan menyuruhnya untuk tidur dengan tenang. Ortelinde dan Carla sempat mempertimbangkan pertarungan untuk menentukan siapa yang layak menjadi tangan kanan Sugiro, tetapi menundanya karena keberadaan Parti Pahlawan yang bisa terbunuh dalam pertarungan tersebut. Saat itu, terdengar suara langkah kaki yang mendekat tanpa kehadiran energi sihir. Ortelinde menyadari kemungkinan bahwa pemilik langkah kaki tersebut adalah Emo Sugiro sendiri. Emo berteriak dengan penuh kegembiraan, saat akhirnya menemukan Parti Pahlawan yang selama ini ia cari. Dengan antusias, ia mengintip dari balik celah reruntuhan bangunan dan melihat seluruh anggota Parti Pahlawan terkapar di tanah. Dari posisinya,
Ia tidak dapat melihat dengan jelas situasi yang sedang terjadi dan sempat menduga bahwa mereka mungkin sedang kesulitan melawan para roh dewa. Ia kemudian menyadari bahwa Ortelinde dan seorang ksatria juga berada di lokasi yang sama. Melihat idolanya dan seorang kenalan sedang berbincang bersama membuatnya merasa itu adalah pemandangan yang sangat berharga. Ia menganggap situasi tersebut sebagai perkembangan cerita yang emosional, membayangkan bahwa keduanya sedang membantu parti pahlawan yang mengalami kesulitan. Sebelum mendekat, ia teringat bahwa dirinya masih menggunakan wajah orang lain. Selama perjalanan menuju tempat itu, setiap kali ia bergerak dengan wajah tersebut, orang-orang yang tidak dikenalnya justru meminta tolong kepadanya. Mereka memanggilnya Kensei sama, Master Pedang, sehingga ia menyimpulkan bahwa pemilik wajah tampan itu bernama Kensei dan merupakan sosok yang sangat diandalkan. Namun, biasanya setelah orang-orang itu melihat sosok dewa pertunjukan yang telanjang bulat di belakangnya, mereka langsung merasa jijik dan pergi. Ia kemudian mengembalikan wajahnya ke wujud semula dan merasa ingin memberikan tepuk tangan atas pemandangan yang menurutnya mengharukan. Ia yakin bahwa Ortelinde dan ksatria tersebut telah meluruskan kesalahpahaman sang pahlawan. Ia membayangkan bahwa jika dirinya muncul sekarang, sang pahlawan justru akan berterima kasih kepadanya. Ia merasa bahwa dirinya telah menolong Ortelinde dan ksatria itu, sehingga secara tidak langsung juga membantu sang pahlawan. Ia optimistis bahwa kali ini semuanya akan berjalan dengan baik. Berbeda dengan kejadian sebelumnya yang berakhir dengan kesalahpahaman, ia yakin bahwa kali ini sang pahlawan akan senang menerima tepuk tangannya dan menyadari bahwa dirinya hanyalah seorang penggemar biasa. Dengan berjalan pelan sambil menghindari reruntuhan, ia akhirnya mendekati mereka. Ia menyapa seluruh pihak yang ada di sana dengan senyuman lebar, memuji pemandangan yang ada, meminta izin untuk bergabung, dan melakukannya sambil bertepuk tangan. Cerita kembali beralih, mengikuti kondisi batin dan kesadaran sang pahlawan. Ia terlahir sebagai anak rakyat jelata dan baru menyadari bahwa dirinya memiliki perlindungan pahlawan saat berusia 10 tahun. Sebelum itu, ia tumbuh dalam keluarga yang sepenuhnya biasa. Karena tidak tahan melihat manusia hidup dalam ketakutan akibat ancaman pasukan Raja Iblis, ia terus memikirkan cara menyelamatkan orang lain, hingga akhirnya dipilih oleh dewa. Sejak usia 10 tahun hingga saat ini, hidupnya selalu berada di medan perang. Ia mengumpulkan rekan, membangun ikatan, memenangkan pertempuran sengit melawan pasukan Raja Iblis, dan melindungi banyak orang. Dalam keadaan sulit maupun paling menyedihkan, ia tidak pernah menyerah karena ia menolak berkompromi dalam menyelamatkan siapapun. Bahkan saat menghadapi Raja Iblis, ia tidak merasa putus asa, melainkan bertarung dengan keyakinan bahwa itu adalah pertarungan terakhir. Namun kini ia mulai menyadari bahwa sejak awal ia seolah diarahkan untuk bertarung. Ia mengingat bahwa Raja Iblis memang sombong, tetapi sempat menunjukkan keraguan. Karena mereka berdua sama-sama tahu bahwa tidak ada jalan lain, ia membunuh Raja Iblis dengan meyakinkan diri bahwa itu adalah satu-satunya pilihan. Raja Iblis sebenarnya mencintai perdamaian, tetapi konflik antara manusia dan bangsa iblis tidak akan berakhir sampai salah satu pihak mati. Itulah keyakinan yang terus ia pegang. Namun kenyataan yang terungkap menghancurkan keyakinan tersebut. Semua kejadian ternyata berada dalam kendali Emo Sugiro. Sang pahlawan dan Raja Iblis dimanfaatkan demi membangkitkan ancaman yang lebih besar, yaitu Dewa Iblis. Ia meluapkan kemarahan dan kebenciannya kepada Emo Sugiro, tidak mengerti bagaimana pria itu masih bisa tertawa setelah mempermainkan begitu banyak orang. Emo Sugiro dengan santai menjawab bahwa manusia tertawa ketika merasa senang, lalu berterima kasih kepada sang pahlawan karena telah membuat dunia menjadi menyenangkan baginya. Sang pahlawan tak mampu berkata-kata. Emo Sugiro muncul tepat ketika semuanya sudah terlambat,
saat sang pahlawan sudah kalah dan tak bisa bergerak. Ia menyadari bahwa pria inilah dalang di balik segalanya. Tanpa Emo Suguru, mungkin masih ada jalan lain selain saling membunuh dengan Raja Iblis, dan mungkin lebih banyak orang bisa hidup bahagia. Dalam keadaan tak berdaya, sang pahlawan meraung memanggil nama Emo Suguru dengan amarah yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Namun Emo Suguru justru menanggapi dengan santai, menyebut teriakan itu sebagai layanan penggemar yang mengharukan, lalu berpamitan karena merasa sibuk. Ia kemudian menoleh ke arah belakang sang pahlawan, seolah menemukan sesuatu yang ia cari. Sang pahlawan merasakan kehadiran lain. Ia mendengar langkah kaki dan aura khas bangsa iblis. Suara itu dikenalnya dengan pasti, suara lawan yang pernah ia tebas dengan pedang suci. Jenderal Iblis bertopeng muncul dan menginjak kepalanya sambil mengejek. Sang pahlawan terkejut karena lengan Jenderal Iblis yang dulu ditebas kini telah pulih. Emo Suguru menjelaskan bahwa dialah yang menyembuhkan lengan Jenderal Iblis karena mereka adalah teman. Jenderal Iblis bertopeng pun meminta maaf kepada Emo Suguru, pemandangan yang mustahil bagi seseorang yang dulu hanya tunduk pada Raja Iblis. Dari situ sang pahlawan akhirnya memahami segalanya. Jenderal Iblis inilah otak di balik penguatan pasukan Raja Iblis melalui topeng-topeng, dan jika sejak awal ia adalah rekan Emo Suguru atau anggota EU Order, maka semua kekalahan dan kejanggalan selama perang menjadi masuk akal. Emo Suguru lalu mengajak semua pihak untuk pergi, menyebut bahwa tidak ada gunanya berlama-lama di kota itu dan bahwa parti pahlawan bisa pulih sendiri. Ia menyebut situasi ini sebagai perdamaian, yang membuat sang pahlawan sadar bahwa yang dimaksud adalah kembalinya Jenderal Iblis bertopeng dari musuh umat manusia menjadi anggota EU Order. Emo Suguru kemudian berbicara dengan Ortelinde. Berkat dirinya, kondisi Ortelinde pulih, dan Ortelinde meminta izin untuk bergabung dengan EU Order. Emo Suguru menyerahkan keputusan itu padanya, menekankan kebebasan. Ortelinde menerimanya dengan penuh kegembiraan dan menatap Emo Suguru dengan penuh pemujaan. Sang pahlawan melihat bahwa gadis jenius itu telah ditundukkan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan kata-kata. Dengan Ortelinde, Dewa Iblis Karla, dan Jenderal Iblis bertopeng di pihak Emo Suguru, sang pahlawan menyadari bahwa kekuatan ini bukan sekadar ancaman bagi umat manusia, melainkan kekuatan yang mampu menghancurkan dunia. Emo Suguru adalah kejahatan besar yang tidak boleh dibiarkan hidup. Dengan putus asa, sang pahlawan bertanya apa tujuan Emo Suguru sebenarnya. Emo Suguru menjawab bahwa semua ini adalah aktivitas penggemar. Ia menyebut dirinya sebagai penggemar sang pahlawan dan menegaskan bahwa sang pahlawan adalah pahlawan sejati baginya. Sang pahlawan tidak dapat memahami jawaban itu. Ia menyadari kemungkinan bahwa kehancuran kota dan semua penderitaan hanyalah ujian untuk dirinya sendiri. Emo Suguru menjelaskan bahwa ia menyukai orang yang menuntaskan misinya dan ingin mengetahui apa yang membuat seseorang layak disebut pahlawan. Ia ingin melihat cahaya yang menegaskan seseorang sebagai tokoh utama dalam kisah kepahlawanan, dan bagi dirinya, sang pahlawan selalu memancarkan cahaya itu. Karena itulah ia menciptakan semua konflik ini, bahkan membangkitkan Dewa Iblis, hanya untuk menguji dan mengamati sang pahlawan. Sang pahlawan menyebut Emo Suguru gila, tetapi Emo Suguru menegaskan bahwa perasaannya tulus. Dunia yang awalnya membosankan baginya kini menjadi berarti karena keberadaan sang pahlawan. Semua ini adalah caranya menikmati aktivitas sebagai penggemar. Menyadari bahwa seluruh perjuangan hidupnya hanyalah hiburan bagi orang lain, sang pahlawan akhirnya runtuh sepenuhnya. Ia berteriak, pikirannya hancur, dan ia berhenti ingin memahami apapun. Ia menangis tanpa menahan diri, tenggelam dalam keputusasaan murni. Untuk pertama kalinya, ia benar-benar merasakan apa arti putus asa. Emo menanggapi tangisan sang pahlawan dengan ringan,
bahkan memuji wajah menangis sang pahlawan sebagai sesuatu yang menawan. Candaan juga datang dari pihak lain, yang menyebut rasa cemburu dan menanggapi situasi tersebut dengan santai. Di tengah suasana itu, Ortelinde menatap Emo Sugiro dari bawah dengan ekspresi yang manis dan menggoda, menunjukkan ketertarikan yang jelas padanya. Sugiro kemudian mengajak semua yang ada untuk berangkat bersama, menyebut perjalanan mereka sebagai bagian dari aktivitas penggemar. Baginya, hidup demi mendukung idola adalah sesuatu yang paling berharga. Sang pahlawan sendiri terus menangis, tetapi dari sudut pandang Sugiro, air mata itu adalah tanda kebahagiaan, seolah kesalahpahaman di antara mereka telah sepenuhnya terhapus. Sugiro merasa sang pahlawan pasti senang karena kini tahu bahwa semua orang di tempat itu adalah penggemarnya. Ia bahkan menyebut bahwa terlalu lama menatap air mata sang pahlawan terasa tidak sopan. Komentar-komentar lain pun muncul. Ada yang merasa kasihan pada sang pahlawan, ada pula yang mengaku telah kehilangan niat untuk membalas dendam, mengakui kehebatan Sugiro. Ortelinde menyatakan bahwa berada di sisi Sugiro tidak pernah membosankan. Sang ksatria, Ortelinde, dan Jenderal Iblis semuanya tampak bersemangat, seolah momen mengharukan dari aktivitas penggemar telah menghapus perasaan buruk yang sebelumnya mereka miliki. Mereka kemudian mulai berjalan bersama dengan rukun, meninggalkan kota itu dan menuju kota berikutnya. Tujuan mereka adalah melanjutkan jalan sebagai para pendukung idola. Dari belakang, sang pahlawan berteriak dengan suara serak bahwa sampai mati pun ia tidak akan pernah melupakan Emo Sugiro. Bagi Sugiro, kata-kata itu adalah layanan penggemar yang luar biasa dan membuatnya merasa sangat senang. Sugiro menanggapi teriakan itu dengan senyum lebar dan menyebutnya sebagai kalimat yang indah dan mengharukan. Ia merasa hari itu benar-benar sempurna. Dalam pikirannya, jika ia adalah seorang raja, ia akan menjadikan hari tersebut sebagai hari libur nasional. Ia merasa telah mendapatkan rekan-rekan yang memahami keindahan mendukung idola, dan ia yakin semua kesalahpahaman telah lenyap. Sugiro pun menyatakan bahwa ia benar-benar sedang menikmati hidup. Ortelinde menanggapi dengan mengatakan bahwa hal-hal menyenangkan baru saja dimulai, menyebut pertarungan mereka yang sebenarnya. Ia merasa penasaran apakah pihak lain akan mampu melampaui ujiannya. Jenderal Iblis dan sang ksatria pun ikut menyatakan antusiasme mereka, menganggap apa yang akan terjadi selanjutnya sebagai sesuatu yang sangat menyenangkan. Semua orang tersenyum dan tampak gembira. Emo Sugiro juga tersenyum. Ia menyimpulkan bahwa dirinya pasti adalah pria paling beruntung di dunia, dan ia yakin tidak ada orang lain yang lebih bahagia darinya pada saat itu.